ですか。Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Gintama. Film ini diadaptasi dari anime dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2017. Menceritakan tentang perjuangan seorang samurai yang hidup di bawah kekuasaan Amanto atau alien yang melarang keberadaan pedang di kota Edo. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kota Edo. Saat itu terlihat bahwa kota tersebut ditinggali oleh dua makhluk, yaitu Amanto dan manusia. Dahulu saat kedatangannya, Amanto dan para samurai berperang satu sama lain. Terdapat 3 samurai yang paling berpengaruh dalam perang tersebut. Mereka adalah Gintoki, Katsura, dan Takasugi. Nah, setelah perang itu berakhir, Amanto pun mendapatkan kekuasaan dan melarang adanya pedang di kota Edo. Karena hal itulah, keberadaan para samurai pun perlahan-lahan punah seiring dengan larangan pedang itu diberlakukan. Scene lalu beralih memperlihatkan 3 orang yang bekerja di sebuah tempat bernama Yorozuya. Mereka adalah Gintoki, Shimura Shinpachi, dan Kagura. Saat itu, Kagura meminta bantuan kepada kedua temannya untuk menangkap sebuah kumbang emas yang berharga sangat mahal. Karena harga dari kumbang itu sangat mahal, jadi bukan hanya mereka bertiga yang memburunya. Alhasil, mereka bertiga harus bersaing dengan begitu banyak orang yang juga mengincar kumbang emas tersebut. Namun pada akhirnya, si kumbang emas itu malah dimakan oleh ikan raksasa. Pada malam harinya, Gintoki pun bertemu dengan teman samurainya yaitu Katsura. Di sana, Katsura pun mengatakan tentang adanya seorang pembantai yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Dan benar saja pada malam harinya saat Katsura sedang berjalan sendirian, ia pun didatangi oleh si pembantai tersebut. Di sana, si pembantai itu terlihat menggunakan pedang yang bercahaya dan langsung membunuh Katsura. Kabar pembunuhan itu pun langsung menyebar dengan cepat. Pasalnya itu bukanlah kasus pembunuhan pertama yang diduga dilakukan oleh pembantai yang sama. Setelah itu, Elizabeth, peliharaan dari Katsura pun mendatangi Gintoki dan yang lainnya. Di sana, Elizabeth meminta bantuan pada Gintoki dan yang lainnya untuk menemukan Katsura. Di saat itu pula, Gintoki pun mendapatkan sebuah tugas dari kakak beradik pembuat pedang, yaitu Tetsuya dan Tetsuko. Mereka meminta bantuan dari Gintoki untuk menemukan sebuah pedang buatan Tetsuya yang dikenal dengan nama Benizakura. Tetsuya berkata bahwa pedang tersebut telah dicuri oleh seseorang. Karena pedang itu merupakan pedang yang sangat berbahaya, jadi Tetsuya pun meminta Gintoki untuk segera menemukannya. Di waktu yang sama, Shinpachi dan Kagura pun memutuskan untuk membantu Elizabeth menemukan Katsura. Di sana, mereka hanya menemukan sebuah tas milik Katsura yang sudah berlumuran darah. Hal itu pun membuat mereka semakin yakin bahwa Katsura adalah salah satu korban dari pembunuhan sebelumnya. Alhasil, Shinpachi dan Kagura pun memutuskan untuk berpencar agar bisa menemukan Katsura lebih cepat. Pada malam harinya, Shinpachi dan Elizabeth pun bertemu dengan si pembantai tersebut. Saat itu, si pembantai itu pun menyerang Elizabeth sampai Elizabeth pun menghilang begitu saja. Beruntung saat itu Gintoki datang untuk membantu Shinpachi di saat yang tepat. Nah, disinilah kita akhirnya mengetahui identitas dari si pembantai yang ternyata bernama Nizo. Di sana, Nizo pun mengungkapkan bahwa Katsura telah mati di tangannya. Gintoki tentu tidak percaya akan hal itu karena ia tahu bahwa Katsura tak mungkin kalah melawan pembantai lemah seperti Nizo. Mendengar hal itu, Nizo pun marah dan langsung menyerang Gintoki. Disinilah kita pun diperlihatkan kemampuan bertarung dari seorang samurai seperti Gintoki, di mana saat itu Gintoki mampu seimbang melawan Nizo meskipun hanya dengan sebuah pedang kayu biasa. Nah, saat itulah akhirnya terungkap bahwa pedang yang dipakai oleh Nizo ternyata merupakan pedang Benizakura buatan Tetsuya.
Pedang itu diketahui memiliki jiwa penuh dendam sehingga bahkan dapat menguasai penggunanya sekalipun. So dapat disimpulkan di sini Nizo memang bukanlah pembantai yang handal, namun pedang itu telah menguasainya dan membantunya menjadi pembantai yang kuat. Bahkan di sini terlihat bahwa pedang tersebut telah berhasil menguasai tubuh Nizo. Namun Gintoki tak menyerah begitu saja dan tetap melawan setiap serangan dari Nizo. Sampai akhirnya kekuatan dari pedang Benizakura yang sangat kuat berhasil membuat Gintoki terluka cukup parah. Melihat hal itu, Shinpachi pun nekat menyerang Nizo hingga membuat tangan Nizo pun akhirnya terpotong. Saat itu juga Shinpachi dan Gintoki juga dibantu oleh beberapa polisi di sana yang disebut juga dengan nama Shinsengumi. Mau tidak mau karena hal itu, Nizo pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Kagura dan peliharaannya yang saat itu mencari Katsura akhirnya sampai di sebuah kapal besar misterius. Hal itu pun membuat Kagura yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang kapal tersebut. Alhasil, ia pun memutuskan untuk menyusup ke dalam kapal itu dan meminta peliharaannya untuk mengabari Shinpachi tentang kapal tersebut. Tak diduga di sana Kagura pun bertemu dengan seorang samurai yang bernama Takasugi. Nah, si Takasugi ini adalah teman satu perjuangan samurai dari Gintoki dan Katsura saat masih kecil. Namun karena satu dan lain hal, ia pun berselisih dengan Gintoki dan Katsura. Alhasil, di sini Kagura pun dikepung oleh semua bawahan Takasugi yang berada di dalam kapal tersebut. Namun di sini terlihat bahwa Kagura juga bukanlah gadis biasa. Dengan kemampuan bertarungnya, ia bahkan mampu mengalahkan semua bawahan itu seorang diri. Sampai akhirnya salah satu bawahan dari Takasugi terpaksa menembak Kagura dengan pistolnya untuk bisa menangkapnya. Sementara di waktu yang sama, terlihatlah Gintoki yang terluka cukup parah akibat pertarungan melawan Nizo sebelumnya. Saat itu, ia pun dirawat oleh kakak dari Shinpachi. Setelah sadar, Gintoki pun langsung ditemui oleh adik dari Tetsuya, yaitu Tetsuko. Di sana, Tetsuko pun mengungkapkan bahwa pedang buatan kakaknya itu sangat berbahaya, di mana pedang tersebut ternyata memiliki kecerdasan buatan yang disebut e-soul, sehingga pedang tersebut pun bisa merekam data pertarungan yang terjadi sebelumnya. Oleh sebab itulah, mereka harus segera menghentikan pedang itu secepatnya. Ditambah saat itu, Tetsuya juga sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Takasugi. Alhasil, dalam keadaan belum pulih sepenuhnya, Gintoki pun terpaksa pergi untuk menghentikan pedang tersebut. Demi bisa melawan pedang Benizakura, Tetsuko pun memberikan sebuah pedang buatannya kepada Gintoki. Meskipun tak sekuat pedang buatan kakaknya, namun Tetsuko berharap bahwa pedang itu akan bisa membantu Gintoki nantinya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan bahwa Shinpachi telah berhasil masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan Kagura yang disekap di dalam kapal tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Kagura, keduanya pun berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Nah, di saat itulah mereka pun bertemu langsung dengan Takasugi. Tak diduga, Katsura dan Elizabeth juga ternyata masih selamat dan berada di sana. Selama ini, Katsura ternyata masuk ke dalam tubuh Elizabeth demi bisa memata-matai kapal Takasugi dari dekat. Setelah itu, Katsura pun lantas membantu Shinpachi dan Kagura untuk bisa kabur dari kapal tersebut. Sementara, ia akan berada di sana dan berusaha untuk menghentikan Takasugi. Kemudian, kita pun diperlihatkan alasan dibalik Takasugi yang ingin menghancurkan dunia, di mana ia sangat membenci Gintoki yang telah membunuh guru mereka dalam peperangan sebelumnya. Oleh sebab itulah, ia sangat ingin membalaskan dendamnya pada Gintoki dengan cara bergabung dengan Amanto. Di waktu yang sama, para polisi pun juga sudah mulai bergerak untuk mengepung kapal Takasugi dengan menggunakan pesawat. Di saat itu pula, Shinpachi dan Kagura juga masih berusaha untuk melawan para anak buah dari Takasugi. Tak lama kemudian, Nizo pun akhirnya keluar dari kapal tersebut. Bertepatan dengan itu, Gintoki dan Tetsuko juga sampai di kapal tersebut. Alhasil, duel Gintoki dan Nizo pun tak bisa terhindarkan lagi.
Di sini terlihatlah bahwa pedang Benizakura telah menguasai tubuh Nizo sepenuhnya. Namun dengan menggunakan pedang buatan Tetsuko, Gintoki pun berhasil lebih unggul dibandingkan dengan Nizo. Karena hal itu, Nizo pun tiba-tiba menjadi tak terkendali dan berubah menjadi sebuah monster. Dengan tubuh yang dikuasai oleh pedangnya, Nizo pun mengamuk dan menyerang siapapun yang menghalanginya. Bahkan dengan pedang tersebut, Nizo pun malah menyerang Tetsuya yang saat itu mengorbankan dirinya untuk melindungi adiknya. Saat itulah Tetsuya pun sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah salah. Apalagi ia membuat Benizakura yang penuh dendam sampai akhirnya berimbas kepadanya. Melihat hal itu, Gintoki pun marah dan langsung menyerang Nizo dengan satu serangan terakhir. Alhasil, serangan itu pun berhasil mengalahkan Nizo dan membuatnya hancur seketika. Setelah itu, lawan yang harus dihadapi selanjutnya oleh Gintoki adalah Takasugi. Tak ingin membuang waktu lama, keduanya pun langsung bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan itu, keduanya pun mengingat kembali masa kecil yang mereka lalui bersama dahulu, di mana dalam peperangan sebelumnya Takasugi masih tak habis pikir dengan tindakan Gintoki terhadap guru mereka. Hal itu pun semakin menyulut emosi dari Takasugi yang semakin dendam kepada Gintoki. Terlebih saat ini Takasugi pun telah beraliansi dengan Amanto demi bisa melawan Gintoki. Namun tak diduga dalam duel tersebut Gintoki pun berhasil menang melawan Takasugi. Namun Gintoki tetap tak tega untuk membunuhnya karena bagaimanapun juga Takasugi adalah teman seperjuangannya sejak kecil. Di saat itulah ledakan besar pun terjadi di kapal tersebut yang sengaja dilakukan oleh Katsura. Dengan ledakan itu, Takasugi dan Gintoki pun berpisah dan diselamatkan oleh kubu mereka masing-masing. Di mana Takasugi diselamatkan oleh anak buahnya, Gintoki diselamatkan oleh Katsura, dan sisanya diselamatkan oleh para Shinsengumi. Film pun diakhiri dengan kembalinya Gintoki dan yang lainnya ke kehidupan mereka masing-masing seperti sedia kala. Dan film pun selesai. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa. Bye!